Halo Sobat MP, ketemu lagi dengan Kak Budi. Nah, kali ini Kakak akan membahas soal UTBK Matematika IPA tahun 2019. Ini ada 5 contoh soal yang di UTBK 2019 kemarin keluar ya. Kakak pilihkan beberapa materi yang sering keluar. Salah satunya adalah matriks. Nah, di soal nomor 1 ini diketahui matriks A berukuran 2 kali 2 dan B-nya min 1, 3, 0, 2. Kemudian jika B dikurang A sama dengan 2 min 1, 1, 0. Maka pertanyaannya adalah berapakah nilai determinan dari 2A inverse? Nah, kalau ada soal matriks kayak gini, kita langsung aja tulis B min A, berarti kita masukin aja B-nya adalah matriks apa itu? B-nya adalah min 1, 3, 0, 2, kemudian dikurang A, A-nya adalah matriks berukuran 2 kali 2. Kita tulis aja sama dengan matriks yang sebelah kanan, yaitu 2, min 1, 1, 0. Gitu. Nah, sekarang kita cari A. Kalau A-nya kita pindah ke kanan, maka ini jadi ditambah A-nya. Berarti ini min 1, 3, 0, 2. Kemudian ini dikurang matriks yang kanan 2 min 1, 1, 0 sama dengan A. Yuk kita hitung biasa pengurangan matriks ya. Tinggal dijumlah atau dikurang elemen yang seletak. Berarti min 1 dikurang 2 adalah min 3. Kemudian 3 dikurang min 1 berarti jadi ditambah 1, 4. 0 dikurang 1, min 1. 2 dikurang 0 adalah 2. Nah, jadi matriks A-nya kita sudah dapat. Sehingga untuk mencari nilai determinan 2A inverse, kita perlu determinan A. Nah, nilai dari determinan A itu sama dengan, masih ingat nggak determinan itu AD min BC? Berarti min 3 kali 2, min 3 dikali 2, dikurang 4 dikali min 1. Nah, hasilnya adalah negatif 6 ditambah 4. Sehingga hasilnya di sini determinan A adalah negatif 2. Jadi determinan 2A inverse yang ditanyakan, determinan 2A inverse itu kalau kita tulis, sebentar ini kurang tegak. Jadi kalau determinan 2A inverse itu bisa kita tulis atau kita kerjakan dengan cara 2 kuadrat dikali 1 per determinan A. Nah, ini sesuai sifat dari determinan. Berarti ini tinggal kita masukin aja. Berarti sama dengan 4 dikali 1 per negatif 2. Berarti sama dengan berapa ini? Nah, 4 dibagi min 2 berarti ya min 2 ya. Nah, jadi hasilnya adalah min 2. Jadi ini untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2 tentang trigonometri. Diketahui X sama dengan cos A min 2 sin B, Y sama dengan sin A plus 2 cos B. Tentukan nilai minimum dari X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk mencari nilai minimum kita ikutin aja informasi yang ada. Di situ X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti mula-mula kita cari X kuadrat dulu. X kuadrat berarti mereka semua dikuadratin, yaitu menjadi cos kuadrat A dikali pelangi ya. Ini berarti min 4 cos A sin B, kemudian ditambah 4 sin kuadrat B. Oke. Kemudian ini Y kuadrat kita cari dulu. Y kuadrat sama dengan sin kuadrat A, kemudian ditambah 4 ini cos B sin A, kemudian ditambah 4 cos kuadrat B. Nah, lalu kita jumlahin mereka. Nah, kalau kita jumlahkan di antara dua ini, berarti kalau kita jumlah sin kuadrat A tambah cos kuadrat A adalah 1 ya. Kemudian ditambah ini 4-nya, kalau kakak keluarin 4 kurung buka, yang bawah dulu kita tulis
berarti ini cos B sin A dikurang cos A sin B. Nah, kemudian ditambah yang sebelah kanan ini 4 keluarin, berarti dikali sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B adalah 1. Oke, berarti ini 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5 ditambah 4. Masih ingat ini yang sebelah kanan ini adalah rumus dari apa? Nah, kalau ada cos B sin A dikali cos A sin B atau sin cos sin. Kalau sin cos sin berarti ini adalah rumus sin, pengurangan sin ya. Sin apa? Ini adalah sin A min B ya. Nah, ini adalah nilai dari sin A min B. Berarti ini nilainya adalah 5 ditambah, kita tahu bahwa nilai minimum dari sin dan nilai maksimum dari sin adalah minimumnya min 1, maksimumnya adalah plus 1. Nah, karena yang ditanya nilai minimum, maka ini 4 dikali negatif 1. Berarti nilai sin A min B nya adalah min 1. Jadi hasilnya adalah 5 dikurang 4 adalah 1. Nah, jadi nilai minimum di soal nomor 2 ini adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk nomor 3, jika A, B solusi dari sistem persamaan kuadrat x kuadrat plus y kuadrat min 2x sama dengan 19 dan x plus y kuadrat sama dengan 1, maka nilai A plus 4b yang terbesar adalah, yuk kita tinggal substitusikan, ini dibuat y kuadrat sama dengan 1 min x. Lalu kita substitusi ke persamaan 1 menjadi x kuadrat plus, nah y kuadratnya diganti 1 min x, kemudian dikurang 2x sama dengan 19. Yuk kita rapikan sampai sama dengan 0 menjadi x kuadrat min x min 2x min 3x. 1 kurang 19 min 18. Yuk kita faktorin, kalau dikali hasilnya min 18, kalau ditambah hasilnya min 3. Ya, min 6 sama plus 3. Berarti x-nya nanti ada 2 ya, sama dengan 6, atau x yang kedua sama dengan min 3. Nah, ini kita udah dapat 2 nilai x nih. Sekarang kita nyari y-nya, kita substitusi aja ke persamaan 2 ya. Berarti ini yang x plus y kuadrat sama dengan 1. Berarti ini 6 ditambah y kuadrat sama dengan 1. Oke, berarti ini y kuadrat sama dengan min 5. Nah, kenapa ini nilai y-nya nggak dapat? Kenapa? Karena akarnya nanti akan negatif. Kalau akarnya negatif berarti dia imajiner. Berarti di sini y-nya tidak ada yang memenuhi. Lalu kita cari nilai y yang berikutnya menggunakan nilai x yang kedua. Berarti ini min 3 ditambah y kuadrat sama dengan 1, maka y kuadrat sama dengan 4, sehingga y-nya sama dengan plus minus 2. Nah, karena yang diminta adalah nilai yang terbesar, berarti kita harus memilih y-nya yang positif, berarti y-nya sama dengan plus 2 ya. Maka di sini kita udah dapat x sama y, di mana x sama y adalah a, b. Jadi AB-nya adalah min 3,2. Jadi yang ditanyakan adalah a plus 4b, kita tinggal substitusi. Berarti ini min 3 ditambah 4 kali 2. Berarti ini min 3 ditambah 8 sama dengan 5. Nah, jadi untuk soal yang ketiga ini jawabannya adalah 5, yang B ya. Gampang banget. Lanjut ke nomor 4. Ini tentang lingkaran, diketahui titik P 4,A dan lingkaran L x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 2y plus 1 sama dengan 0 jika titik P berada di dalam lingkaran. Nah, ini di dalam lingkaran L, maka nilai A yang mungkin adalah, jadi kalau ada suatu titik berada di dalam lingkaran, kalau di dalam berarti ini nanti kalau kita substitusikan nanti akan lebih kecil daripada 0 ya. Berarti kita tinggal substitusi aja, ini adalah x-nya dan ini adalah y-nya. Berarti kita masukin menjadi 4 kuadrat ditambah a kuadrat min 8 kali 4 dikurang 2 kali a plus 1 lebih kecil dari 0. Nah, ini berarti 16 ditambah a kuadrat min 32 min 2a plus 1 lebih kecil dari 0. Atau kalau kita rapikan menjadi a kuadrat min 2a, 16 kurang 32 min 32
min 32 tambah 1, min 16 tambah 1 adalah min 15, lebih kecil dari 0. Ini gampang banget, tinggal difaktorin. Berarti ini faktornya apa? Kalau dikali min 15, kalau ditambah min 2, berarti ini A min 3, bukan ya. Berapa coba? Kalau dikali hasilnya min 15, kalau ditambah hasilnya min 2. A min 5 sama A plus 3. Oke, berarti ini A-nya sama dengan 5 atau A-nya sama dengan negatif 3. Lalu langkah terakhir adalah tinggal dibuat garis bilangan. Yang kecil kita taruh di kiri, min 3, yang besar kita taruh di kanan, 5. Di antara min 3 sama 5 kita ada 0. 0 substitusi kebersamaan. 0 dikurang 15 adalah negatif. Kemudian ini pasti selang-seling, ini positif, ini positif. Nah, karena lebih kecil, maka kita ambil yang negatif. Nah, di sini berarti himpunan penyelesaiannya atau nilai A yang memenuhi adalah itu ya, berarti min 3 sampai 5. Min 3 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 5. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang B ya. Ya, kakak warnain dulu, ini jawabannya adalah yang B. Gampang kan? Oke, lanjut di nomor terakhir yaitu nomor 5. Ini tentang limit ya. Nah, limit itu selalu keluar juga di UTBK. Soalnya adalah jika limit X menuju 2, akar 3 dari AX plus B dibagi X plus 1 sama dengan 2, maka tentukan nilai limit X menuju 2, akar 3 dari AX per 8 ditambah B per 8 dikurang 2X plus 1 dibagi X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, ini gampang banget, tinggal kita substitusi aja nilai 2-nya ke persamaan yang di kanannya. Berarti menjadi berapa? Akar 3 dari 2A ditambah B dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga akar 3 dari 2A plus B sama dengan 3 kali 2. Kali silang ya, 6. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang kita kerjakan soal yang ada di sebelah kanan. Pertanyaannya adalah limit X menuju 2. Kita juga substitusi menjadi akar 3 dari 2A per 8 ditambah B per 8 dikurang 2 dikali 2 ditambah 1 dibagi, ini berarti 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 3. Nah, berarti ini menjadi berapa? Ayo. Nah, ada 1/8 nih, 1/8 akar 3 dari 1/8, berarti bisa kita keluarkan 1/8-nya menjadi setengah. Kemudian akar 3 dari 2A plus B dikurang, ini tinggal dikali aja ya, 2 kali 2 4, berarti min 4 tambah 1 adalah min 3 dibagi 2 kuadrat 4, 4 tambah 8 adalah 12, 12 tambah 3 15. Nah, berarti ini tinggal disubstitusi aja, setengah dikali akar 3 dari 2A plus B, tadi nilainya adalah 6. 6 dikurang 3 dibagi 15. Oke, setengah kali 6 3. 3 kurang 3 0. 0 dibagi 15. Maaf nih. 0 dibagi 15 berapa? 0 ya, berarti ini 0 per 15 sama dengan 0. Ada nggak jawaban 0? Ada ya, jadi jawaban untuk soal yang terakhir ini adalah 0, yaitu yang C. Oke, demikian pembahasan soal-soal matematika IPA. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.